Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan terkait tentang konsep pendidikan anak usia dini perspektif Islam. Mendidik anak adalah sebuah kewajiban dari orang tua, karena anak adalah titipan dari Sang Maha Pencipta, dan kelak orang tua akan dimintai pertanggungjawaban dari anak-anaknya. Namun masih banyak orang tua yang belum mengerti ataupun tidak tahu tentang cara mendidik anaknya. Bisa dilatar belakangi karena keterbatasan ilmu atau pendidikan orang tuanya, serta kurangnya kedewasaan untuk menjadi orang tua. Islam sangat mengedepankan pendidikan. Dengan adanya pendidikan yang baik dan berkualitas, setiap individu yang memiliki kompetensi pasti akan bermunculan dan bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat. Oleh sebab itu, proses pendidikan harus dimulai sejak usia dini dengan memberikan nilai-nilai karakter yang bisa menstimulus peserta didik agar menjadi individu yang baik dengan segala potensi yang dia miliki. Apabila ditelusuri periode kehidupan yang sangat ditempuh oleh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan beberapa fase seperti masa prenatal, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Masa balita dan masa kanak-kanak adalah masa usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan serangkaian upaya sistematis dan terprogram dalam melakukan pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Usia ini menurut Gautama disebut dengan the golden age atau masa keemasan yang menentukan masa depannya sekaligus masa kritis dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 dijelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu-ibu kalian. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan, pemahaman untuk belajar ilmu agar kalian sama bersyukur. Jadi mulai dari pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Anak usia dini yang paling berkembang adalah pendengarannya, setelah itu penglihatannya, kemudian pemahamannya. Melihat beberapa hal yang mendasari terjadinya problematika dalam pendidikan seperti yang dijelaskan di atas, konsep tujuan pendidikan dalam Al-Quran sudah seharusnya diterapkan. Artinya, konsep tujuan pendidikan seharusnya mampu mengejawantakan desain pendidikan yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, muncullah sebuah pemikiran sekaligus sebagai rumusan masalah yang dimunculkan. Yang pertama adalah bagaimana Islam mengatur pendidikan anak usia dini. Yang kedua, konsep pendidikan anak apa saja yang terkandung dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Yang ketiga, apa pengaruh pendidikan anak usia dini terhadap pendidikan Islam. Pendidikan anak usia dini dapat
disebut dengan masa keemasan atau the golden age. Pada masa pendidikan usia dini disebut pula dengan pedagogi, dan pendidikan dewasa disebut dengan andragogi. Pedagogi dalam artian lain adalah merujuk kepada teori pengajaran di mana guru berusaha memahami bahan ajar, mengenali siswa, dan menentukan cara mengajarnya. Perilaku seseorang anak jika dilihat pada saat dewasa tidak terlepas dari perilaku positif ataupun negatif. Hal yang akan banyak disoroti adalah bagaimana pendidikan yang diterima anak tersebut pada usia dini. Ada beberapa hal yang mengenai pendidikan anak usia dini, yaitu adalah pendidikan anak dalam kandungan, pendidikan agama sedini mungkin, kemudian pendidikan seks sejak dini dalam Islam. Di sini dijelaskan pendidikan anak dalam kandungan itu sangatlah penting, karena ketika anak di dalam kandungan, orang tua bisa memberikan stimulus ataupun rangsangan terhadap anaknya. Kemudian pendidikan agama, setelah anak lahir ke dunia diberikan pembelajaran agama. Apa saja yang diajarkan nanti akan dijelaskan di surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Kemudian pendidikan seks sejak dini dalam Islam juga dijelaskan. Konsep pendidikan anak untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak dalam Islam adalah memperkenalkan jenis laki-laki dan wanita serta batasan auratnya, memisahkan tempat tidur anak, mengajak adab meminta izin, mengajarkan anak adab meminta izin, menanamkan jiwa maskulin dan feminim pada anak, mendidik agar anak senantiasa menjaga pandangan mata. Konsep mendidik anak yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 adalah yang pertama, pendidikan tauhid. Ditanamkan pendidikan tauhid kepada anak dengan tujuan agar anak nantinya bisa memahami, kemudian bisa mengerti dan selalu meminta tolong kepada Allah. Yang kedua adalah pendidikan akhlak, budi pekerti, yang nantinya anak tersebut diarahkan akan seperti apa akhlaknya. Kemudian pendidikan ibadah, yang disitu bertujuan agar anak selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendidikan sosial yang bertujuan untuk kehidupan anak bermasyarakat, yang nantinya ketika anak itu telah dewasa, kita sebagai orang tua bisa mengetahui cara bergaul anak itu seperti apa. Dalam buku karangan Dr. Haji Abdul Bashir MAG yang berjudul Model Pendidikan Keluarga Qurani Studi Surat Ali Imran dan Luqman, tujuan pendidikan Luqman dapat dianalisis dari pokok-pokok kandungan ajaran Luqman dalam surat Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Sama, yaitu tentang pendidikan akidah, kemudian menanamkan rasa syukur, berbakti kepada Allah dan kedua orang tua, kemudian menanamkan amal soleh, menanamkan nilai tanggung jawab sosial dan yang teraplikasi dengan kerja amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menanamkan akhlak mulia dan sopan santun dalam berinteraksi sosial. Pengaruh pendidikan anak usia dini bagi pendidikan Islam. Apa sih pengaruhnya? Kenapa anak harus diajari sejak dini? Pendidikan pada dasarnya diberikan sejak anak usia dini. Menurut National Association for the Education of Your Children menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang mempunyai rentang usia dari 0 tahun hingga 8 tahun. Dalam rentang kehidupan manusia pada usia tersebut merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Jadi seandainya anak di situ diarahkan masih bisa. Namun setelah anak lebih dari 8 tahun, dia memiliki dunianya sendiri. Pendidikan adalah